Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini, ketika nenek moyang berbicara untuk kita. Ibrani 7 ayat 9. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Pernahkah saudara merasa bangga atau malu karena tindakan keluarga besar saudara? Atau merasa terikat dengan keputusan yang dibuat generasi sebelumnya? Fenomena ini mencerminkan prinsip yang diungkapkan dalam Ibrani 7 ayat 9 dan dapat dikatakan bahwa Lewi juga yang menerima persepuluhan telah membayar persepuluhan oleh Abraham. Nah, ayat ini menghadirkan salah satu argumen teologis yang paling berani dalam seluruh perjanjian baru. Frasa dapat dikatakan menunjukkan bahwa penulis Ibrani sedang menggunakan cara berpikir yang khusus. Ia tidak bermaksud mengatakan bahwa Lewi secara literal hadir ketika Abraham bertemu Melkisedek. Sebaliknya, ia menggunakan prinsip solidaritas korporat yang sangat dipahami dalam dunia kuno, bahwa tindakan nenek moyang memiliki implikasi bagi semua keturunannya. Keberanian argumen ini terletak pada identifikasi Lewi sendiri sebagai subjek. Lewi bukan hanya seorang individu, tapi representasi dari seluruh sistem imamat yang menanggung atau memikul namanya. Nah, dengan menyebut Lewi secara personal, penulis membuat pernyataan tentang seluruh keturunannya yang akan melayani di Bait Suci. Ia yang biasanya menerima persepuluhan dari bangsa Israel ternyata telah membayar persepuluhan melalui Abraham. Inilah paradoks yang mengejutkan. Penerima persepuluhan ternyata pernah membayar persepuluhan. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, secara teologis Lewi yang masih ada dalam tulang-tulangnya Abraham, di dalam kandungan daripada nenek moyang Lewi, ikut serta dalam tindakan tersebut. Konsep ini mungkin terasa asing bagi pemikiran modern yang sangat individualistis, tapi mencerminkan cara berpikir Alkitabiah yang korporat. Prinsip representasi ini sebenarnya familiar dalam Alkitab. Ketika Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia ikut jatuh bersamanya. Ketika Kristus mentaati Allah dengan sempurna, semua yang percaya kepadanya berpartisipasi dalam ketaatannya. Nenek moyang dan pemimpin memiliki peran representatif yang mempengaruhi nasib mereka yang diwakilinya. Nah, saudara, bagi pembaca Yahudi yang bangga dengan keturunan Lewi mereka, argumen ini pasti mengejutkan. Penulis pada dasarnya berargumen bahwa imamat Lewi sudah tunduk pada tatanan Melkisedek sejak awal, bahkan sebelum sejarah historis ada. Nah, subordinasi atau ketundukan ini bukan perkembangan kemudian, tapi intrinsik dalam hubungan yang ditetapkan di dalam kitab Kejadian. Nah, argumen ini mempersiapkan jalan untuk memahami keunggulan Kristus sebagai imam besar menurut tatanan Melkisedek. Jika Lewi sendiri pernah membayar persepuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham, dan jika Kristus adalah imam menurut tatanan Melkisedek, maka imamat Kristus superior terhadap seluruh sistem Lewi. Yang luar biasa adalah bagaimana Alkitab menggunakan peristiwa sejarah untuk menyampaikan kebenaran teologis ini. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek bukan sekadar catatan sejarah, tapi wahyu teologis yang memiliki implikasi jauh melampaui zamannya. Setiap detail dalam narasi Alkitab berpotensi mengandung signifikansi teologis yang mengarah kepada Kristus. Nah, bagi kita hari ini, prinsip representasi ini membantu kita memahami baik masalah dosa maupun solusinya dalam Kristus. Kita terlibat dalam dosanya Adam bukan karena pilihan pribadi, tapi karena representasi. Begitu juga kita diselamatkan dalam Kristus bukan karena jasa pribadi, tapi karena Ia mewakili kita. Keselamatan adalah karya representatif di mana Kristus bertindak atas nama mereka yang percaya kepadanya. Kebenaran ini mengundang kita untuk berpikir,
tidak hanya secara individual, tapi korporat tentang realitas spiritual. Kita adalah bagian dari kisah yang lebih besar, terhubung dengan masa lalu dan masa depan melalui Kristus yang mewakili kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas prinsip representasi yang Engkau tetapkan dalam rencana penebusan-Mu. Seperti Lewi terwakili dalam Abraham, kami pun terwakili dalam Kristus, Imam besar kami yang sempurna. Terima kasih karena di dalam Kristus, ketidaksempurnaan kami ditutupi oleh kesempurnaannya. Tolong kami memahami posisi kami sebagai bagian dari tubuh Kristus dan hidup dengan kesadaran bahwa kami tidak sendirian, tapi terhubung dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.